saya dulu, biar saya beberkan gitu loh, ya kan. Kalau jadi saksi gue nggak tahu apa-apa, tapi kalau urusan yang namanya film Pina, skenarionya saya tahu. Bodoh kali kau, tolol. Kau kira di Indonesia ini nggak ada orang junius? Ya. Betul nggak, bro? Ya, dikira di Indonesia ini nggak ada orang junius gitu ya. Tampangnya alay, nggak masalah, tapi menakutkan kan orangnya, ya nggak? Gulung orang banyak tahu. Ya itulah Widya. Nyai Widya itu menggulung orang banyak. Sekali sentil nyenggol itu ibaratkan kita main bola bowling ya. Satu kesenggol roboh semua gitu. Ya, lihat aja nanti. Nah, kalau Anda junius, kenapa kemarin nggak mengamati Linda? Sering diwawancara. Ya kan, dia menyalahkan sutradara pembuat film yang namanya Vina. Ya kan? Sutradara itu salah membuat filmnya. Skenarionya nggak seperti itu. Seharusnya sutradara itu ya menghubungin saya lah yang lebih tahu skenarionya seperti apa. Tapi giliran dibawa ke Polda nggak tahu apa-apa, goblok. Psikopat ya, anak-anak buahnya Putri termasuk dia. Betul nggak? Orang psikopat gimana sih? Ya begitu. Ini jadi Linda ini. Jadi Linda. Ya, urusan yang namanya film Vina, sutradara disalahkan. Skenario yang sebenarnya nggak begitu. Kenapa sutradara nggak mencari Linda? Ya, sayalah yang tahu, kata Linda ya, yang namanya skenario yang sebenarnya, ya kan? Saya yang tahu sebenarnya film itu nggak begitu. Ya, artinya dia tahu skenarionya kan, masalah Pina ini kan. Tapi giliran dipanggil ke Polda Metro nggak tahu apa-apa. Kesurupan. Nah, aku mau kesurupan ya. Ditelepon nih sama temennya, hari ini kita ada wawancara, kamu harus ini ya, membuat wawancara apa namanya, kesurupannya judulnya apa gitu, mau bahas ini ntar ada yang salah, lupa jadinya. Kayak ada yang diwawancarain ya. Rumahnya Pak RT itu ya udah didekatin pula ya sama dia ya, wawancara ya, Bapak dekat ya Aiman Wicaksono ya, dekat nggak rumahnya, jauh nggak rumahnya dengan Pak RT? Enggak, sebelahan. Keceplosan deh. Megang kepala dia begini, wah. Skenarionya begitu, bro. Kalau orang diarahkan, kadang-kadang ngomongnya jadi salah. Saya pernah ngalamin yang begitu ya. Disuruh arahkan nih, bukan pendapat kita ya. Ini katanya ya. Itu soal bank itu dulu ya. Nah, terus akhirnya salah, ya kan? Dia kita babat abis, dia lari, dia kabur orangnya. Nah, seperti itu, bro. Makanya ada salah satu yang namanya diwawancara nih ya. Diwawancara. Nah, Pak RT itu jauh nggak rumahnya dari rumah Pak RT? Enggak, katanya sebelahan, katanya kan. Nah, terus kemudian disenggol-senggol nih, dibisik-bisik. Kira-kira 50 meter katanya begitu. Nah, artinya saksi-saksi ini diarahkan semua, jadi paham di situ ya. Ya harus mirip lah ya. Begini kenapa saya ungkap yang namanya kasus film Pina ya. Kamu tahu yang masih ketinggalan, jangan lebar-lebar nariknya, tambah lebar tambah pecek dia. Ya, jadi kalian harus jelas loh ya. Ya kenapa? Ya saya komplain nih. Ya saya ini Linda ini. Saya ini Linda nih sekarang ya. Kacamata loh. Saya ini Linda nih ya. Ini lalatnya. Nah, kalian mau tahu? Itu sutradara yang membuat film Pina itu salah. Enggak begitu skenarionya. Tapi saya nggak pakai masker ya. Jadi begitu, bro ya. Harusnya sutradara itu ngubungin saya, ya kan, di situ dong. Jadi pahamlah sampai di situ. Artinya Linda tahu semuanya skenario kasus Pina ini.
jangan tertipu dengan omongannya kesurupan. Itu kalau dia kesurupan lagi jadi Tuhannya putri dia, ya. Jadi begitu. Nanti muncul ini rame, kabur pula, hilang. Sebentar lagi Linda hilang loh habis saya gibas begini. Buktikan kalau nggak percaya. Ya. Kalau nggak percaya dia sebentar lagi hilang dia. Ya. Gono. Nah ini tai lala Linda bro, ya. Jadi harus anda itu harus tahu ya. Film Pina itu salah, sutradara bikinnya, nggak begitu skenarionya. Ya kan seharusnya sutradara itu ngubungin saya dulu, tanya dulu sama saya Linda, ya kan? Karena skenario film pembunuhan Vina ini kan saya tahu apabila nih saya dipanggil dari Polda, saya nggak tahu apa-apa. Saya jadi psikopat jadinya, ya kan? Begono. Gono dong. Ya enggak? Ketangkap basah tuh Linda sama saya. Aduh, besok dia berkemas nih ya, nggak tenang dia udah. Ya tangkap Widya, bikin rusuh. Ada tuh yang temannya Erni itu siapa tuh? Yang suka naik-naik typing sama si itu. Sama si siapa namanya itu? Si Putri, ya. Bah, itu teman-temannya itu ya. Nah, jadi begitu. Hebat kan? Hebat kan? Nah. Gitu. Nanti dia pontang-panting ini, bro. Ya, ingat aja. Kalau ini viral hari ini, ya video saya ini viral di mana-mana, ya Linda pasti kalang kabut, ya kan? Dari omongannya mimiknya, tuh Linda pasti kabur hari ini. Jangan dikira enggak, dipadepokan dia. Jangan lupa, tarik tuh. Bila perlu Kapolda Metro Jaya ini bertindak, jangan hanya Kapolda Bandung. Nggak becus kayaknya kalau kayak begini terus. Nggak selesai-selesai nih episode. Ya enggak? Sejak saya cari Linda. Ya. Nah. Sekarang telan dulu. Ya. Baru satu dipakai nggak bisa ngomong nanti. Kepedesan bro dia bikin. Cilok kacang. Tuh kepedesan ya bikinnya. Kalau pagi-pagi saya nggak tahan kalau pedas. Mintai lalat Linda ya. Jadi makanya hati-hati, ini kita selesaikan dulu kasus masalah sutradara pembuat film Vina ya. Ya. Jadi bro ya, yang namanya sutradara pembuat film yang namanya Vina itu salah ya, nggak begitu ya skenarionya. Ya, seharusnya sutradara itu seharusnya ngubungin saya. Saya yang tahu skenario seperti apa. Sekarang menghilang dia. Apalagi saya hajar seperti ini, ngilang dia. Kayak Aep, langsung ngilang dia di kosannya Pola. Satu persatu itu tunggang langgang semua, bro. Ya, yang kemarin teriak nyaring-nyaring bilang saya hoax. Ya. Awas, kalian jangan percaya omongan Widya, kalian tidak bertuhan. Ya, jangan percaya omongannya Widya. Berarti kalian itu pengikut Widya itu tidak bertuhan itu. Ya, percayalah sama Linda. Linda itu Tuhan mereka. Ya. Linda Tuhannya. Ya. Keren habis pokoknya ini skenario satu persatu dibukakan. Saya minta sama Allah, ya, saya minta sama Allah. Didukung oleh netizen seluruh rakyat Indonesia ya. Ya. Ketua geng motor ngaku tinggal di nanti Bun. Ya begono bro. Jadi paham lah sampai di situ ya. Ya,
Kalau percaya sama Putri sama Linda, Tuhan kalian besar. Siapa Tuhannya? Itu Linda. Kalau kalian percaya dengan pendapatnya, nanti dulu Bun, jangan diganggu. Aduh Bunda ini. Lah Bunda nggak tahu ini. Coba saya share dulu ke dia. Nggak tahu kalau saya lagi live. Nah, dia nggak tahu masalahnya. Saya ada di sini, ya. Baru bangun kayaknya. Nah, jadi bro, ya. Salah satu tim advokat menjadi yang namanya tim kuasa hukum Polda Jawa Barat kemarin, yang topinya kayak Ari Wibowo, bilang begini, seharusnya atas kerja yang namanya Ibtu Rudiana lah menetapkan tersangka, menciptakan tersangka itu dari pembunuh kasus Sajam menjadi kasus yang namanya pembunuhan Pina, ya kan? Harusnya Ibtu Rudiana dikasih penghargaan. Topinya miring kok otaknya ikut miring pula itu orang ya. Paham ya? Masa orang yang merekayasa menciptakan jadi tersangka, menciptakan bukti untuk menjerat orang yang tidak bersalah disuruh beri penghargaan. Tolol tuh manusia. Makanya jangan banyak-banyak pakai topi miring. Ikut miring kepalanya. Otaknya ikut miring. Ini khusus untuk Pitra ini. Ya, otakmu itu loh ya. Berfungsi cuman separoh. Walaupun kau itu jadi yang namanya tim kuasa hukum sebagai kuasa hukumnya Kapolda Jawa Barat, ya. Saya belum kritik dari kemarin, tapi udah saya simak-simak. Seharusnya katanya, ya, ntar dia cuap-cuap pula ini. Widya itu siapa? Kayak Rasman, tangkap dia, dipolisikan, semuanya tahu, ya. Begono, semuanya mau nangkap Widya, ya kan? Emang Widya tuh capung apa? Main tangkap-tangkap aja. Nah, kecuali kalau Widya tuh ya duyung gitu, bolehlah kalian tangkap ya. Kalau untuk kebenaran menyelamatkan seseorang, dikit-dikit tangkap, dikit-dikit tangkap. Main tangkap-tangkap aja lu pada. Ya. Nah, jadi begono. Apa? Ibtu Rudiana seharusnya dikasih penghargaan. Gak tuh kayak kalau di hadapannya tuh ya. Aduh, kayaknya pengen apa gua. Ya, itu satu. Kenapa? Rekayasa Ibtu Rudiana dari nama hakim, nama penasehat, nama jaksa berbeda yang disidangkan sama yang di luar, dipegang orang luar. Berbeda jauh. Jadi, itu ya yang namanya Pitra, nih Pitra simak ya. Yang namanya kasus tertutup pada 2016 lalu, ya, BAP yang di luar dipegang orang di luar sama orang yang di dalam beda ya, beda. Kenapa Indonesia nggak boleh melawan gitu ya? Terus orang-orang yang dicari buat dijadikan tersangka, lu suruh Ibtu Rudiana dikasih penghargaan macam apa yang lu mau dari orang Indonesia ini, saya tanya. Penghargaan apa yang harus diberikan skenario ini untuk Ibtu Rudiana? Hah? Skenario yang model begini, ya, sebuah penghargaan apa? Udah kalau meminta diberi penghargaan, ya cari aja di Jatinegara, bisa beli piagam, tinggal tanda tangan. Ya mau model kayak gimana yang 75 ribuan ada kalau sekedar penghargaan mah. Ya, dihargai berapa? Seharga celengan bagong? Iya. Kudu dikucrit semua itu orang-orang. Jangan mentang-mentang Indonesia dianggap bodoh semua. Penghargaan apa yang harus diberikan untuk orang Rudiana, sebuah pengarang yang namanya ini nih, skenario besar ini? Penghargaan seperti apa yang Pitra harapkan? Saya tanya. Ya.
Penghargaan apa yang diinginkan? Begitu. Jadi pahamlah kita di sini. Nah sekarang orang yang selalu bergandengan sama yang namanya ini, itu Hasan kemana nih, nggak nongol? Halo, itu Hasan kemana nih Pitra, kok nggak nongol? Cuman ada brigadir yang namanya itu doang ada. Itu Hasan kemana? Ini saya mulai lantang ini yang ngomong. Penghargaan apa yang Pitra harapkan untuk itu Rudiana yang mengarang-arang cerita, menciptakan terdakwa, menciptakan bukti? Penghargaan ini seperti apa yang kalian inginkan untuk seorang itu? BAP yang pemegang BAP, catatan hakim, jaksa, dan penasehat hukumnya beda sama yang di dalam. Sidang pun tertutup, bukan terbuka. Apa yang dikatakan lampir si yang namanya Elsa Sharif. Sidang terbuka, bohong kalian itu semua. Sekarang ini bro, orang terdekat Ibtu Rudiana hati-hati. Kunjungan ke rumah Peggy Setiawan kemarin, ya. Terus ke yang namanya penasehat hukum Peggy Setiawan, ya kan. Arahnya begini, karena kemarin ada tes DNA, ya kan. Ada tes DNA arahnya kemarin, ya. Kenapa? Ya meminta agar kenapa Peggy Setiawan itu arahnya, Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu tersangka arahnya. Ya kan, arahnya. Agar supaya apa? Kita harus klarifikasi agar tidak ada Peggy Setiawan yang lainnya jadi korban. Ya kan? Agar Peggy Setiawan lainnya itu nggak jadi korban, ya. Dia pura-pura telepon bosnya, ya kan, pura-pura telepon bosnya. Emang miminya saya nggak tahu. Tahu lah. Boleh saja kalian bohongi publik. Ya. Boleh saja kalian bohongi publik. Hati-hati, itu ular. Sewaktu-waktu dia akan melilit. Ya, untuk penasehat-penasehat yang namanya Peggy Setiawan, penasehat hukum, pendamping, ya. Semuanya harus hati-hati saat ini. Orang-orang Rudiana udah mulai berkeliaran saat ini. Yang mengatasnamakan perwakilan dari geng motor. Ya, ingat itu. Dia mengatasnamakan perwakilan dari geng motor. Ingat. Sewaktu-waktu dia akan melilit. Pura-pura telepon. Ya, pura-pura telepon si A, si B, si C. Ya kan? Agar penasehat-penasehat ini, agar yang namanya kayak Bu Titin segala macam ini mengungkap, mengeluarkan ini. Makanya saya bilang mereka akan membentuk strategi baru. Awas, hati-hati dengan strategi mereka. Ya, strategi mereka apa saja, yaitu salah satu akan menciptakan bukti baru agar Peggy Setiawan tetap dijadikan tersangka. Dan kemudian lagi ada pengacara, ya. Masa Peggy Setiawan nggak mengenali yang namanya 7 terpidana? Disuruh paksa gitu. Orang mereka di penjara aja dipaksa. Tuh kok sekarang ya Putri ya. Jongosnya si siapa, Hotman Paris, dengerin ya. Masa sekarang Peggy Setiawan disuruh paksa mengenali 7 tersangka. Ya kan? Ya kan? Sedangkan yang 7 tersangka itu dipaksa pula dijadikan tersangka. Kamu maksa nyuruh 7 tersangka itu mengenali yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan. Kamu itu pengacara apa itu, saya tanya. Pengacara, penganggur, orang-orang ini nih ya. Pembangkang, punya banyak cara ini. Sepertinya Indonesia akan ada gempa ya. Tapi nggak gede, kecil gitu, bergerak sedikit. Kok Widya punya tai lalat? Nah, ini ketinggalan nyimak ini. Tai lalat ini ada manfaatnya. Buka skenario sutradara yang namanya film Pina. Ya, kalian harus tahu. Ya. Kalian harus tahu. Ada cerita khusus itu, makanya dia nempel di situ, ya. Nah, besok dia kalang kabut ini ya, ingat. Ya percaya atau tidak, dia akan mencari aman. Bisa-bisa Polda Jabar juga ini ngamanin Linda ini besok. Kalau ini udah terungkap ini masalah film. Ya dah. Ya dah.
Ya ndak. Ibu ini kapasitasnya apa? Udah nggak usah nanya deh, gue gak kasih telapak kaki lo. Ya, itu baru benar buat lo. Dia doang satu lawannya sampai 8.000 lebih. Ya iya. Jadi jangan. Ya, kalau kalian ya percaya sama omongannya Widya, berarti kalian itu tidak bertuhan. Ingat. Teng. Jegungnya. Ya. Kalian tidak bertuhan kalian. Ya, kalian itu tidak bertuhan. Widya itu bukan level saya, Widya itu ya. Saya itu jauh lebih hebat dari Widya. Saya akan buktikan itu. Sejauh ini gitu, bilang saya lebih hebat dari Widya. Keren abis dia, bro. Hai. So bakso. Ya. Pentol korek. Itulah saya, bro. Tahu nggak? Kalau makan kepedesan kan ada ingusnya, jadi harus pelan-pelan. Takut kehapus. Ya nggak jadi Linda dia. Bu, keren nggak takut, Bu? Lah, kamu gini hari ngomong takut-takut, kamu ditakut-takuti sama si tuyul jumbo. Mau ditakut-takuti sayembara 10 juta sama Putri, takut. Kamu harus dikasih jantung itu, harusnya salurannya itu pakai senar kayaknya, yang ukuran 250 mil kayaknya ya, supaya nggak mudah jantungan. Mental kamu itu supaya nggak mudah digertak gitu loh. Ditakut-takutin sama yang namanya polisi, kata yang namanya Najwa ya. Ditakut-takutin polisi, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi, kamu takut. Ya, ditakut-takutin nama Jumbo ya, pentol korek, kamu takut. Ya. Begitu, ditakut-takutin sayembara sama yang namanya Putri 10 juta, 150 juta, bahkan 5 miliar untuk ini cari Widya. Ya kan? Kalian takut. Apa kamu itu manusia? Apa hewan peliharaannya Putri kamu? Mudah takut, mudah takut. Nggak perlu takut. Ya kebenaran itu milik Allah, bro. Satu persatu akan dikuak. Perlahan aja, santai, slow tapi pasti. Kan udah Widya udah ngomong, slow tapi pasti. Orang mereka-reka, kita perhatikan mereka itu bicara. Perhatikan mereka itu bicara, baru kamu akan nangkap kalau kamu junius. Salah satu, ini tai lalat Linda ini. Ya, salah satu. Ya, diwawancara oleh media. Ya, saya itu nggak tahu apa-apa. Ya, kalau diwawancara nih, ya itu orang psikopat itu namanya. Pinter sekali nih, udah kayaknya udah biasa membunuh orang ya orang-orang ini ya. Jadi begitu. Kayaknya udah biasa deh membunuh orang ini. Saling nyelamatin. Ya seharusnya sutradara film Vina itu yang nggak begitu membuat filmnya, itu salah skenarionya. Kenapa itu sutradara? Pembuat film Vina itu nggak mencari saya. Ini Linda. Saya yang tahu skenario sebenarnya. Tapi kalau ditanya, saya nggak tahu apa-apa. Kan saya kesurupan, ya kan? Dia tahu saya itu kesurupan, ada jadwalnya. Jadi saya tahu. Linda, ya jangan lupa Linda berkemas-kemas, ini kabur juga nih ke Polda, ya Linda. Ya jadi tahulah di sana. Sejauh ini dia banyak klarifikasi belum menemukan titik terang. Tapi hari ini saya udah menemukan titik terang. Apa yang disampaikan yang namanya Linda. Jadi ada pengacara akan gugat saya kalau saya buka ini. Karena Linda itu ada kliennya. Ya enggak? Ya enggak? Buktikan itu. Ya bilang kalau saya ini bohong, nanti hoax. Ya penyebar hoax. Ya toh? Ya enggak? Ayo ngaku, ini 8.000 orang lebih nih, hampir 9.000 orang ini ya. Ngaku, ayo.
Widya udah greget, ya, ada orang yang akan panas. Dia akan ada sayembara lagi nih nanti selain itu. Karena Linda itu ada kliennya. Betul apa benar? Hai. Ya. Makanya saya bilang, AF, Mel, Linda. Karena apa? Penjemputan pertama adalah Linda dan temannya. Diestafetkan ke yang namanya AF, Mel, ya. Jadi penjemputan pertama itu seperti yang diterangkan oleh kakaknya Pina, dijemput oleh Linda. Dijemput oleh Linda dan temannya. Bonceng 3. Kemudian dipertemukan dengan Mel, ya kan? Nah, begitu Mel ngomong gini, tapi kenapa kok setelah saya jemput Vina? Artinya dia tahu dong. Kalau tadinya bajunya Linda itu seperti itu, celananya seperti itu. Pada waktu menyerahkan yang namanya Vina ke yang namanya Mel. Ya kan? Paham? Catat kalau belum paham. Ya. Skenario pertama yang Linda ketahui, Linda menjemput Pina bersama temannya di rumah kakaknya. Diantarkanlah ke Mel. Ya. Jadi maka Mel memberi keterangan. Kenapa? Tadinya saya jemput Pina itu, ya, Linda tidak seperti itu celananya. Paham sampai di situ? Maka timbullah yang nama film Pina. Ditontonlah sama yang namanya pengacara. Bukan Widya yang nonton, pengacara. Ya. Skenario yang namanya film Pina itu dikomplainlah sama Linda. Diklaim sama Linda. Kenapa? Film Pina itu salah. Nggak begitu skenario sebenarnya. Ya kan? Seharusnya sutradara, ya, itu menghubungi saya dulu. Saya ini Linda. Ya kan? Saya yang tahu skenario yang sebenarnya. Paham dari kalian di situ ya? Benar apa yang dikatakan Bapak Susno Duaji. Ya. Mel, AF, itu ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Termasuk Linda. Maka Linda klaim yang namanya film Pina. Diklaimlah sama Linda karena sutradaranya salah. Nggak begitu skenarionya. Artinya, yang namanya Linda tahu betul skenario pembunuhan Vina ini seperti apa. Ya, siapa yang mau klaim omongannya Widya? Siapa? Jenderal mana yang mau klaim omongannya Widya? Yo. Ada yang mau klaim? Ada yang mau klaim nggak tentang Linda, tentang AF? Ada yang mau klaim nggak pagi ini? Ya, ini mau mencapai 10.000 orang penonton ini. Ada yang mau klaim 10.000 orang di sini? Silakan klaim. Nih, mau jalan ke 11.000 ini. Ya. Ayo, ada yang mau klaim nggak tentang saya beberkan skenario yang namanya film Pina yang diklaim oleh Linda? Ya, ada yang mau klaim? Salah nggak ucapan saya? Ya, Linda wajib nggak dipenjarakan? Wajib. Linda wajib dipenjarakan. Nanti ada yang klaim nih di media sosial, di televisi swasta nih tentang omongan saya. Bikin resah, resah dan gelisah. Menunggu di sini. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Kita berdua jemput Vina, lalu kita berikan, ya begitu skenario Ibtu Rudiana. Sungguh aneh tapi nyata. Bro. Ya, cukup. Siapa yang mau bilang cukup? Nggak cukup. Ya, buat saya nggak cukup, bro. Kenapa? Kamu bilang cukup? Nggak cukup, belum. 7 yang masih di penjara itu harus dibebaskan, bro. Kau teriak-teriak cukup. Saya nggak butuh Facebook. Nanti aja.
Ya komen-komenan Facebook nggak ada, saya nggak main Facebook ke. Nggak main pacebuke saya. Terjawab ya. Salah satu salah satu omongan dari Linda itu terjawab. Kemudian tadi ya, tema kedua, masalah Putri diwawancara yang namanya Deddy Mulyadi. Saya amati betul, jeli banget. Itulah Widya ya, orangnya jeli banget, dari mimik dia ngomongnya itu tahu ya. Jadi saya sebagai pendamping yang namanya keluarga Vina, nih kakaknya Vina tuh seperti orang oon kalau ada kalau ada yang namanya Putri ya, kayak kambing congek dia, nggak ngomong apa-apa ya. Jadi gitu, bilang saya bully. Itu kenyataan, Mbak ya, kenyataan. Kamu nggak unjuk taring. Saya bukan keluarganya Vina, tapi saya mati-matian belain itu untuk kamu. Ya, seharusnya kamu itu ya marah juga, nyala juga. Jangan leyot begitu, tiada berdaya. Makanya saya bilang, kakaknya Vina jangan tergiur dengan skincare pemberian orang yang tahu, siapa tahu dijampe-jampe loh. Ya dicucuh-cucuh gitu. Ya biar lu tunduk sama dia. Ya enggak? Nah, gue tuh jujur bener-bener loh orangnya. Ya jadi letoy. Ya nggak begitu mau saya. Lo harus marah, menyala. Ya, jangan lo mentang-mentang didampingin Putri lo jadi juragan lo Putri kayaknya. Ya. Kayak anjing ditambang. Tarik sana diem, tarik sini diem, asal kenyang gitu loh. Ya kan? Betul nggak? Saya itu jujur orangnya, ngomongnya belak-belakan. Yang nggak suka silakan. Saya demi kebenaran. Ya, ketika Putri bilang, masa iya Peggy Setiawan Kuli Bangunan tidak mengenali yang namanya 7 tersangka? Nah sekarang saya balikin, masa Putri memaksa orang ya mengenali 7 tersangka? Sedangkan 7 tersangka itu dipaksa penjara itu. Dijadikan tersangka itu dipaksa. Yang sehat siapa sebenarnya? Ya kan? Sepandai-pandainya kamu ya berskenario, masih ada orang yang bisa menangkap gerak-gerik dan pembicaraan kamu. Banyak-banyaklah kamu klarifikasi. Widya akan tahu. Widya akan merekam itu. Suatu saat, ingat, saya udah bilang, suatu saat semua akan terbongkar. Saya akan buktikan apa yang saya sampaikan itu, yang kamu bilang saya hoax, itu menjadi 100% kenyataan. Itu saya. Ya. Karena saya hanya Allah yang membantu saya. Hanya Allah. Ya kan, suatu saat Allah akan memperkuat satu persatu. Kalian gak akan bisa lari kemana-mana. Itulah saya. Ya, saya gak ada duit loh. Ya, benar. Nggak ada saya dikasih-kasih duit kayak mereka. Mana kasih duit? Benar-benar saya setulus hati membantu yang namanya kasus ini. Kalau bukan saya, skenario ini nggak bakal kebongkar. Sekarang BAP yang awal-awal itu sudah diselidiki, semua udah diminta. Inilah makanya kata Rasman, Widya itu membuat resah banyak orang. Bagi yang bersalah tapi, ya kan? Emang kalian ya hampir 11.000 di sini resah nggak sih dengan omongannya Widya? Resah nggak? Termasuk orang yang sekarang ini lagi live ini ya, yang rekod Widya. Yang rekod Widya. Ntar dipotong sama dia kalau saya ngomong begini ya, yang di sana. Termasuk orang-orang yang di YouTube. Penontonnya juga banyak di sana. Sampai ribuan. Ya kan? Widya ini membuat resah. Ya. Widya itu meresahkan bagi tersangka. Ingat itu ya. Tuyul Jumbo, ya dengar. Tuyul Jumbo pentol korek dia. Ingat, Widya meresahkan ya. Nah, meresahkan. Karena resah bagi orang-orang yang merasa bersalah. Orang yang merasa menjadi tersangka melibatkan orang lain. Orang lain yang ditumbalkan, dia merasa resah, gelisah, tak enak makan. Seakan-akan saya nih kapan menembus Widya ini. Saya mau tangkap dia tuh, bekam aja itu orang. Ya.
Kamu menyumpel saya 5 miliar, yang 50 miliar aja gua tolak. Saya nggak mau makan uang haram. Ya, saya nggak mau makan uang haram. Ya, ada tuh orang-orang ya ketika saya cerita pribadi, kamu goblok kenapa nggak diterima? Nggak akan berkah 50 miliar itu. Apalagi 5 miliar. Kamu mau suap saya dengan 5 miliar? Baru tahu ada tuyul jumbo di Indonesia. Saya udah bilang dulu, Widya untuk Indonesia, bukan untuk partai, bukan untuk Jokowi tok. Kalau ada orang membuat skenario, terutama pemilu juga, ini masalah pembunuhan juga, banyak skenario, banyak drakor, itu adalah musuh saya, bagi saya. Bukan saya aja, rakyat Indonesia. Kita selama ini dibodohi. Ya kan? Selama ini kita dibodohi. Ada pula itu si Pitra. Minta yang namanya Ibtu Rudiana dikasih penghargaan. Penghargaan seperti apa? Wah, yang diinginkan kamu untuk menghargai seorang Ibtu Rudiana yang pandai merekayasa, pandai menciptakan tersangka dan pandai menciptakan yang nama bukti. Pandai merubah BAP, di luar sama yang di dalam beda. Ya kan? Pandai bermain sendiri. Enak aja. Terus Indonesia suruh diam gitu. Yang gak boleh gitulah Pitra. Ya. Kamu tuh bela pembohong namanya di situ. Nggak selamanya lu hidup. Ya. Badan kita udah bengkak-bengkak seperti itu. Harusnya sadar. Saya ini memberikan keterangan palsu. Sadar kalau udah badan bengkak-bengkak begono. Rongsok disuruh kasih penghargaan. Payah. Banyak orang miring, orang sinting ternyata di timnya mereka itu, bro. Ya.